Shalom, perkenalkan nama saya Rini Maila, jurusan Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Homiletika. Dan pada saat ini, saya akan membuat video berkhotbah sebagai tugas dari mata kuliah Homiletika. Nah, sebelum kita membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam Yesaya 52 ayat 1 sampai 12. Yesaya 52 ayat 1 sampai 12. Judul pembacaan, Tuhan menyelamatkan Sion. Firman Tuhan, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu, umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itulah Raja. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan Allah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada saat ini, saya coba menarik satu kesimpulan atau tema, yaitu hidupmu bisa berubah. Hidupmu bisa berubah. Ya kilani bahasa Toraya nokwa mak dinbang membali tu katuanmu. Mak dinbang membali tu katuanmu. Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, di mana tidak sedikit orang yang sampai pada hari ini masih terlena
dengan kekayaannya, masih terlena dengan hartanya. Begitupun pada sisi lain, banyak pula orang yang masih terlena, masih mengeluh akan hidupnya dalam kesusahannya yang mereka alami. Sampai-sampai ia merasa bahwa kesusahannya ialah nasibnya, sudah menjadi nasibnya. Seolah-olah nasibnya atau hidupnya tidak akan pernah berubah. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada pembacaan kita pada saat ini dalam Yesaya 52 ayat 1 sampai 12 berisi tentang gambaran kehidupan umat Allah yang sedang dalam pembuangan ke Babel. Di mana pembuangan ini membuat mereka sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mengalami kehidupan dalam situasi yang mereka alami pada saat itu. Perbudakan bangsa Babel dianggap sudah menjadi nasib yang tidak bisa lagi berubah, yang tidak akan pernah lagi berubah. Tetapi pada saat itu juga firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya dengan maksud agar mereka tetap terjaga. Artinya terjaga dari kenyataan yang begitu pahit yang mereka alami, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam dosa. Dan juga karena dari masalah dalam situasi yang mereka alami pada saat itu, dari situ juga Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan. Dan juga Tuhan akan menjadikan bangsa Babel ini kembali memiliki kekuatan dan terlebih kehormatan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Yerusalem yang dulunya menjadi reruntuhan akan dikembalikan. Allah menjadi kota yang kuat, kota yang masyhur. Bahkan di sana akan terdengar berita sukacita, serta umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Nah, dari semua itu akan terjadi karena Allah telah melawat umatnya, Allah telah menjaga umatnya, dan Allah membebaskan mereka, dan Tuhan akan menjadi raja atas Israel. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa jika kita menjadikan Allah raja dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah. Hidup kita bisa berubah. Bahkan ketika kita mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan akan beratnya kehidupan yang kita alami, Allah pun sanggup mengubah menjadi sukacita. Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, patut kita ketahui bahwa bagi Tuhan perkara pergumulan, perubahan adalah hal yang mudah dilakukan oleh Tuhan. Di mana pada bagian ini yang menjadi persoalan adalah kita, diri kita. Kadangkala kita yang sulit untuk
mau berubah. Karena itu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Amin, firman Tuhan.